kedua apa? Bahwa konsep tabarukan atau ngalah berkah itu adalah merupakan konsep original dari orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kenapa dia mau membeli? Karena merasa belangkon yang dia beli ini ada keberkahan bagi dia. Dan konsep itu tidak ada di luar Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Artinya, ketika Anda menjadi orang yang memutuskan hatinya, akidahnya, harokahnya di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama, itu adalah merupakan satu pilihan yang tepat yang insya Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Selain itu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan kejadian semalam belangkon yang dilelang 200 juta itu bisa menjadi pelajaran bagi kalian bahwa sesuatu yang unik itu menarik bagi masyarakat. Saya dulu tahun 2006 awal mula memutuskan menggunakan belangkon setelah kejadian pasca gempa bumi di Bantul. Kenapa saya menggunakan belangkon? Karena seolah-olah waktu itu antara budaya dan agama itu tidak bisa selaras, bahkan dianggap bertentangan. Maka kemudian saya mengeluarkan konsep dakwah saya adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Salah satu karakter yang saya rubah saat itu adalah saya menggunakan belangkon, dan sampai saat ini tidak pernah saya lepas. Pertanyaannya, saat itu, persoalannya saat itu orang menolak saya menggunakan belangkon. Kiai kok nganggo belangkon, ini kiai kok dukun. Kiai kok dukun. Tapi saya konsisten menggunakan belangkon itu. Sampai saya haji, saya umroh, saya pengajian diundang di Eropa, diundang di Aljazair, Afrika. Ini besok saya tanggal 20 Desember saya berangkat ke Amerika. Itu saya konsisten dengan menggunakan belangkon saya. Artinya apa? Salah satu hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan mahasiswi itu adalah konsistensi dan istiqomah. Yang dalam bahasa agama kita melihat, memandang, mengatasnamakan istiqomah. Karena al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dan lebih hebat daripada 1000 karomah dan kemuliaan. Nah biasanya jiwa-jiwa muda seperti kalian itu jiwanya labil, inkonsistensi. Kalau saya di nikahan Atta Halilintar itu bilang bahwa manusia itu terbuat dari tanah yang suka marah-marah mungkin tanah sengketa. Kalau mahasiswa dan mahasiswi yang mempunyai jiwa yang labil itu dari tanah apa, Gus? Tanah longsor. Kita harus mempunyai pribadi yang konsisten, istiqomah. Buktinya belangkon yang saya pakai dari tahun 2006 sampai hari ini, dengan berbagai gunjingan, berbagai bulian dan lain sebagainya. Tapi saya konsisten. Kenapa istiqomah itu berat? Pasti istiqomah itu berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Saya pengen mahasiswa itu mempunyai sekian banyak impian. Quote saya mengatakan, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Saya ulangi, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam Mimpi. Bermimpilah, mumpung mimpi itu gratis. Banyak kok mimpi yang jadi kenyataan. Yang paling sering terjadi mimpi jadi kenyataan apa? Mimpi kencing. Tangi-tangi wis sangat. Berangkat dari mimpi itulah kemudian kita harus mempunyai rencana dan agenda untuk mewujudkannya. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari itu di dalam kitab Hikam, beliau membagi impian itu menjadi dua. Satu namanya roja, yang dua namanya tamani. Apa bedanya roja dengan tamani? Ar-roja itu artinya harapan, sementara tamani itu artinya angan-angan. Maka dalam kaidahnya Ibnu Athaillah mengatakan ar-roja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Ada bahasa roja, ada bahasa tamani atau umniyah. Apa itu roja? Roja itu adalah satu keinginan yang disertai dengan amal dan perbuatan. Itu namanya roja. Jadi kalau kamu punya keinginan,
ingin mewujudkan keinginanmu, kamu sertai dengan amal dan perbuatan serta ikhtiar. Itulah yang namanya ar-raja atau harapan. Tapi kalau kamu punya keinginan, cara mewujudkannya tidak kamu sertai dengan amal dan perbuatan, itu namanya angan-angan, taman. Jadi kerja nggak mau, bisnis nggak mau, jualan nggak mau, kerja di kantor juga nggak mau, pekerjaannya tidur. Begitu bangun bikin status WA, akan indah pada waktunya. Kalau itu rojak apa taman? Amin. Kuliah nggak mau, mondok nggak mau, belajar nggak mau, kuliah juga nggak pernah masuk, dosen galak dibilang killer dan lain sebagainya. Tahu-tahu bikin status WA, akan jadi kiai pada waktunya. Kamu cepat bangun, mimpimu jelek, turumu mirip, hebatmu ndang diombe. Dan ini banyak. Maka yang perlu kita lakukan apa? Salah satunya adalah husnul tadbir nisful ma'isyah. Bagus perencanaan adalah merupakan separuh dari kehidupan. Maka saya dulu punya konsep, kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Kalian sekarang enak punya role model tokoh-tokoh NU yang dianggap sukses di kalangan anak-anak remaja, bahkan di kalangan milenial. Dan saya salah satunya dianggap sebagai representasi anak-anak NU yang bisa diterima di semua lapisan. Sebagai contoh, saya hari Kamis kemarin sebelum saya berangkat ke Padang Lawas, Sumatera Utara, kalau kalian baca di medsos dan di TV itu, saya launching satu gerakan namanya Omah Asa. Omah Asa itu anak bangsa, yang di dalamnya saya membuat kajian artis bulanan, kemudian konten podcast, konten harian, dan ekonomi, kesantrian dan keumatan. Yang saya libatkan teman-teman selebritis papan atas di Indonesia, yang sebenarnya ini adalah sebagai langkah saya untuk memberikan dan mengedukasi para artis supaya belajar agama yang ramah dan menyenangkan. Tidak dikit-dikit kafir, tidak dikit-dikit syirik, tidak dikit-dikit bid'ah, neraka dan lain sebagainya. Saya pengen mengedukasi teman-teman artis ini beragama dan bernegara yang ramah dan menyenangkan. Dan alhamdulillah responnya luar biasa. Selain Mas Deddy Corbuzier, saya pengen gabung Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Rizky Bilar, kemudian YouTuber Muhammad Arif, Putra Siregar dan lain sebagainya, yang mereka mempunyai jutaan follower dan subscriber. Coba kalau Anda lihat saja, Deddy Corbuzier itu subscribernya 15 juta, ditambah Raffi Ahmad 20 sekian juta, ditambah Halilintar, YouTuber terbesar se-Asia 28 juta. Kalau seandainya gerakan ngaji saya ini kita posting bareng-bareng, karena saya punya sekitar 40 artis, belum lagi artis yang cewek, itu sengaja tidak saya sampaikan supaya kamu tidak ingat. Saya punya sekian banyak artis yang ketika kajian bermaterikan Ahlussunnah wal Jamaah, kita posting bareng-bareng. Coba kalian bayangkan amplifikasinya seperti apa. Yang selama ini dakwah orang-orang NU, dakwah orang-orang Ahlussunnah itu ya hanya masyhur dan viral di kalangan grassroots. Coba teman-teman mahasiswa Anda berpikir, orang NU itu yang terkenal di kalangan middle low atau di kalangan grassroots itu kan banyak. Yang aku pengajian di desa, mengumpulkan pengajian di pelosok-pelosok, itu udah biasa gitu. Kayak saya pengajian, umpamanya saya ke Lampung, ke Krui, terakhir saya ke sana itu ke Krui. Ya bahasanya gitu saja. Alhamdulillah tahun ini kita bisa menghadirkan Gus Miftah, tahun kemarin kita menghadirkan Kiai Anwar Zaid, tahun kemarin kita menghadirkan ini dan sebagainya. Jadi seolah-olah medan di bawah ini hanya untuk rebutan teman-teman NU. Sementara ada satu ruang publik, ada satu pasar, market yang kita tidak bisa masuk. Di mana itu? Middle high. Tidak bisa diterima di kalangan artis dan selebritis. Lah sementara saya mendobrak anomali itu, saya mampu masuk ke sana. Jadi nggak usah kaget dari ini kalau kemudian kayak Gus Miftah itu beritanya ada di Silet, ada di Rumpi, saya jadi bintang tamu Brownies. Itu satu hal yang bagi saya dulu teman-teman kayak begini, kiai kok, ustaz kok, dai kok mendatangi acara artis seperti itu. Dan ini adalah mindset yang harus dirubah. Justru kita harus masuk ke sana. Karena mereka punya follower, mereka punya subscriber
Yang saya meyakini ketika kemudian pikiran-pikiran kita diterima oleh mereka, amplifikasinya akan semakin besar. Minimal mereka akan menjadi toa yang luar biasa, tanpa harus kita mengendorse mereka, tanpa kita harus membayar mereka. Mereka ketika mempunyai sense of belonging akan mampu mereplikasi apa yang saya sampaikan kepada masyarakat. Apa ini nggak gila? Lah, kalian sebenarnya bisa. Saya dulu ada tulisan di Jawa Pos, Gusmi masa lalu, Gus Miftah masa kini. Gusmi itu Kiai Hamim Jazuli, wali dari Kediri. Tapi saya menolak berita itu, kalimat. Kenapa? Karena bagi saya Gusmi itu one and only. Dan apa yang dilakukan Gusmi itu tidak bisa direplikasi, tidak bisa diduplikasi. Kenapa? Karena Gusmi itu wali. Yang diberikan kepada beliau itu given, karomah. Sementara apa yang saya miliki, apa yang saya bisa itu seharusnya mampu untuk dicontoh, direplikasi dan dipublikasi oleh orang lain, termasuk anak-anak seperti selama dia punya kemampuan, keinginan dan keberanian. Karena banyak orang yang mampu dan ingin tapi tidak punya keberanian. Contoh, ketika saya harus kajian di klub malam di lokalisasi, banyak mungkin orang yang mampu secara keilmuan tetapi tidak ingin. Ada kalanya ingin tetapi tidak berani. Mau masuk nggak berani keluar, karena tempatnya menyenangkan. Ini kan sesuatu yang betul-betul apa ya? New concept. Sampai kemudian saya mau diberi gelar doktor honoris causa di beberapa tempat perguruan di Indonesia dan di luar negeri. Apa yang saya lakukan itu dianggap teori baru, sehingga kemudian banyak perguruan tinggi yang pengen memberikan saya gelar doktor honoris causa. Tapi saya menolak, karena doktor honoris causa, doktor honoris kaos. Sampai beberapa teman-teman sutradara itu akan mengangkat cerita hidup saya itu menjadi sebuah film layar lebar. Dari PBNU ada, dari teman-teman luar PBNU ada, dan lain sebagainya. Mereka menganggap apa? Karena yang saya lakukan itu betul-betul satu hal yang baru. Nah, karena itulah kemudian saya berniat di pondok ini saya akan membuat Akademi Kebangsaan Gus Miftah. Yang ketika wartawan bertanya, bisa nggak sih Gus orang kayak metode dakwah Anda itu dicontoh oleh yang lain? Saya yakin bisa. Caranya bagaimana? Saya akan menduplikasinya melalui Akademi Kebangsaan. Yang mungkin tahun depan mulai saya tahu. Amin. Jadi saya ingin kalian mempunyai impian besar, mempunyai keinginan besar, bahwa ternyata saya yang lahir di Lampung, yang bahkan tempat saya itu dulu dianggap nggonya maling. Di Jabung itu kan nggonya maling, nggonya begal, nggonya rampok dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika kita punya keinginan, idza sadaqal asmu wa hasan. Kalau dalam bahasa lainnya barangkali kita sering membaca where there is will there is way. Kalau bahasa saya jangan lupa where there is will there are ways. Di mana ada kemauan di situ pasti banyak jalan. Nah, berproseslah yang baik ketika menjadi seorang mahasiswa. Nikmati semua fase kalian. Dengan berbagai cobaan yang ada. Saya yakin kalau cobaan itu pasti banyak. Kenapa? Karena kalau sedikit namanya cobaan. Lakukan itu dengan ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas itu adalah diam. Ya, ikhlas itu harus diam karena kalau ngomong namanya iklan. Dan yang jelas ikhlas itu seperti keset. Apa itu diinjak-injak tetap welcome. Welcome. Allah Akbar. Alhamdulillah saya dipercaya untuk kemudian membawakan beberapa acara TV. Yang saat ini lagi ngehit adalah ngobrol bareng Gus Miftah di Ainus TV. Yang alhamdulillah kita saringnya bahkan di atasnya Hotman Paris Show. Karena jualan cewek. Ya karena kalau Bang Hotman kan jualan cewek seksi. Kalau saya yang jual adalah inspirasi. Karena di acara saya itu ada talk show, ada tausiah dan ada quote. Jadi saya quote seperti itu saya produk dalam rangka untuk acara itu. Kayak saya punya bintang tamu Mas Sandiaga Uno, beliau saya tanya, Mas Sandi, apa olahraga kegemaran Anda? Oh, saya lari Gus. Kalau Gus Miftah saya nggak suka lari Mas. Sukanya apa? Jalan. Kenapa nggak suka lari kok sukanya jalan? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Barangkali seperti itu. Mau ada sesuatu ditanyakan? Silakan.
Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini udah lanjut. sebelumnya saya minta maaf Pak Kiai. Jadi yang saya tanyakan ini hanya simpel aja. Sebenarnya kalau di pesantren-pesantren lain itu biasanya namanya Al-Hidayah atau Al-Barokah atau Nurul Iman atau Nurul Islam. Ya. Lah nembe niki kula nemoni enten pesantren ingkang dipun paringi asma ora aji. Nyuwun pangapunten. Apa alasan Mbah Yai maksudnya dari ora aji itu tadi? Monggo namung niku mawon. Kalian mungkin rencana-rencana sedherek saking sedherek niki nyuwun dipoto bareng. Yang pertama, Anda bertanya tentang kenapa orang haji. Berarti Anda tipikal orang yang jarang nonton YouTube. Oh, ya. Kebetulan itu sudah sering kita bahas, bahkan di belak-belakan saya di TV, di TV One, di Metro TV, di detik.com. Itu dicari saja di situ, Gus Miftah dan orang haji. Apa alasan nama orang haji? Atau mungkin karena Anda fakir kuota ya? Tahu. Banyaknya orang yang salah paham atau paham yang salah itu ketika nonton YouTube atau itu karena fakir kuota. Masya Allah. Atau sebenarnya ada kuota karena tinggal di tanggamu sudah ada sinyal. Betul. Ulu-belu. Jadi Mbah Hamid walinya Magelang itu mensifati manusia itu bodoh, asor, apes ini. Manusia itu bodoh, manusia itu asor, manusia itu apes, manusia itu ini. Lah kenapa namanya oraji? Saya merangkum dari bodoh, asor, apes ini. Maka bahasa Inggrisnya oraji itu apa? Apa? No value. Kayak bilang, manusia itu apa sih nilainya? Semasyhur sekondang spiral saya, apa sih nilainya? Itu yang kita keluarkan semuanya apa toh? Dari mata yuk nilai, dari kuping yuk koko, dari cangkem juga ria, dari perut apalagi dan seterusnya. Apa ibaratnya kita itu apa? Nah, maka kalau dalam kitab hikam itu ada bahasa, saya itu penggemar Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis hikam. Dia mengatakan apa? Idfin wujudaka fi ardil khumul. Kuburkanlah eksistenmu sedalam-dalamnya. Itu maknanya apa? Bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang terkenal. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang yang masyhur. Tidak menjadi orang yang viral. Kalau bahasa anak pesantrennya viral. Tetapi adalah bagaimana kemudian kita menjadi pribadi yang sebenarnya eksis, viral, masyhur, kondang, tetapi rendah hati. Rendah. Ya sekarang mau sealim-alimnya orang itu kalau nggak dikenal orang, juga omongannya nggak akan didengarkan. Benar. Makanya kemudian ketika kemarin saya viral di gereja yang sangat heboh itu, saya ceramah di gereja itu, banyak orang mengatakan Miftah itu tidak alim. Oh iya, saya bilang, saya tidak memang tidak alim, tapi saya punya keyakinan qalinum minal yakin khairum min katsir minal ilmi wal amal. Kamu punya sedikit tapi yakin, itu lebih bagus daripada punya banyak tetapi tidak pernah ada manfaat. Harusnya ada yang merasa alim malu dong. Yang nggak ngalim saja itu mampu membuat heboh dunia seperti itu. Saya besok diundang di Amerika tanggal 20 Desember itu karena mereka takjub dengan ceramah saya di gereja. Yang undang saya siapa? Komunitas Katolik di Los Angeles. Di Los Angeles. Mereka bilang, ini keren nih, dia bilang. Apa? Kalau orang-orang kita yang aliran jauh pendek, yang mainnya kurang jauh, yang kopinya kurang kental, mereka mengatakan, oh Miftah kafir. Ya kalau saya sebenarnya dibilang kafir ya sudah sahadat lagi kan selesai. Insyaallah. 70 tahun membaca tahlil sekali itu kan terbakar kekafiran. Masa tiap malam saya membaca tahlil kok dibilang kafir? Ada-ada saja. Ya. Jadi jangan takut untuk menjadi orang terkenal. Saya kemarin ketemu dengan Haritanu, kebetulan bos saya di TV kan, dia yang punya MNC Group. Saya tanya, bos dulu bikin acara habis berapa? Oh triliun bos. Sekarang semua orang berpotensi punya TV melalui apa? Melalui HP kalian.
Saya dulu nggak mau jadi orang terkenal. Tahun 2015 saya sudah diundang sama Metro TV di acara Kick Andy untuk share tentang ngaji saya di klub malam. Saya menolak. Saya nggak mau kemudian dianggap anak-anak lokalisasi dan klub malam sebagai komoditas saya untuk terkenal. Sampai anak-anak bilang begini, Bu Abbas sekali-kali berangkat Bang. Enggak, saya nggak mau. Kenapa? Karena Allah menciptakan waktu itu ya. Karena Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada orang yang belum kenal. Prinsip saya. Nah, kalau kemudian hari ini saya terkenal, prinsipnya saya lupa. Kenapa Allah menciptakan saya menjadi orang terkenal? Supaya lebih banyak mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Jadi rendah hati luar biasa. Ya. saya bukan luar biasa, Mbak, biasa di luar. Ya. Saya nggak pernah di luar. Gak usah bangga dengan tepuk tangan karena nyamuk mati karena tepuk tangan. Oh. Makanya kalian kasihan nyamuk saja ditepuk pakai dua belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah. Kenapa sih? Kalau jodoh pasti ketemu. Wah. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Ya. Kepada kalian yang lain. Pakai enggak? Oh, Budi dulu nggak apa? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, Gus Miftah. Yang saya hormati para ustadz dan ustazah yang ikut serta dalam kegiatan ini. Yang saya hormati para ibu dan bapak dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tanggamus dan seluruh mahasiswa yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, Gus Miftah. Saya Budini, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tanggamus. Yang pertama, ingin sekali mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari kami semua yang hadir karena sudah disambut dengan sangat baik. Kemudian bahwa kedatangan kami ke sini sekali lagi adalah untuk silaturahmi dan tentu untuk belajar. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh pengurus Pondok Pesantren Ora Aji tentang bagaimana pengelolaan di pondok ini, dan luar biasa sekali, biasa di luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Gus Miftah. Beliau ini memang patut ya dijadikan apa? Idola. Inspirasi, idola. Karena setiap kata-katanya tidak ada yang tidak mengandung makna, yang tidak mengandung nilai. Hari ini kita banyak belajar dari beliau. Alhamdulillah. Ada banyak hal, Gus, meskipun singkat, tetapi saya mencatat beberapa hal dari sisi akademisi. Dari seorang akademisi tentu ada banyak hal yang akan kami implementasikan dalam pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tanggamus yang baru berusia 2 tahun di Lampung. Mohon doa, mohon arahan, mohon bimbingan, kiranya nanti di suatu kesempatan yang baik Gus Miftah bisa hadir di kampus kita, salah satunya momen yang pas nanti pada saat miladnya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tanggamus. Amin. Amin. Itu saja Gus Miftah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan dini. Cocok. Pelajaran dari pernikahan dini itu apa? Nikah tua atau nikah muda itu bukan masalah. Ya. Masalah itu adalah ketika kamu menikah dengan pasangan yang salah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Romo Yai yang saya muliakan, Ibu Ketua STIT Tanggamus yang kami hormati, dan juga Pak dosen yang hadir, rekan-rekan mahasiswa yang mudah-mudahan semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Singkat, Romo Yai, dari pertanyaan saya menyimak sedikit apa yang disampaikan oleh Romo Yai tadi, bahwa kalau seandainya dakwah yang disampaikan oleh Romo Yai itu masuk bisa keluar, tapi
tapi kalau kami yang menyampaikan bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Nah, artinya ada nggak sih ritual amaliyah yang bisa membuat memberikan tameng buat kami dan sekaligus buat oleh-oleh kami pulang ke Lampung, sehingga kami menjadi mahasiswa yang bisa istiqomah sebagaimana disampaikan, al istiqomah khairun min alfi kalmah. Terima kasih. Pak siapa namanya? Syafi'i. Sabi. Kalau kamu punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Salah satu amalia yang sampai hari ini saya tidak berhenti adalah saya dimudahkan oleh Allah untuk puasa dahulu. Masya Allah. Pas hari ini jadwal saya puasa. Karena kalau kemudian kalian pernah baca ayat tentang support kepada muda-mudi untuk menikah, itu kan ujungnya juga puasa. Ya maksal sahabat, manis kota minkumul ba'ah faliyatazawwaj. Wahai para pemuda yang punya kemampuan, menikahlah. Menikahlah. Meluluhkan mahasiswi setit, tanggamus tidak dengan I love you tapi dengan kopi itu. Mobil Jadi, tuh. fa'ilam yastate, akhirnya jawabannya apa? Fa'alehi Saum. Kalau nggak bisa ya puasa saja. Kalau belum bisa menikah ya puasa saja. Nah, kenapa pertanyaannya kok as-saum? Karena as-saum itu maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya apa? Ngekel, menahan diri. Kalau orang Jawa mengatakan ini. Nah, saya kalau masuk ke klub malam atau lokalisasi yang kebetulan waktunya siang, itu harus dalam keadaan berpuasa. Dulu saya pas di keliling Eropa itu diundang sama teman-teman divisi London dan Eropa secara umum, itu saya ditanya, Gus, sebenarnya kalau Anda ngaji di klub malam melihat cewek-cewek cantik, seksi dan sebagainya itu Gus Pak gimana? Pengen apa enggak? Ya pengen saja, mau saya normal. Kalau saya bilang enggak, itu Syafi'i banget, munafik banget. Kena deh. Terus gimana Gus? Ya ngempet gitu. Saya itu mendawamkan puasa Daud, kemudian istri di rumah itu saya minta untuk mendawamkan sholawat. Bunda itu sehari sholat minimal 15.000 kali. Masya Allah. Every day, every month, every year. Jadi nggak pernah kurang dari 15.000. Ketika dia dioperasi, waktu itu ada cancer, dia dioperasi, bahkan tasbih di tangannya itu nggak bisa dicopot sama dokter. Dan mulutnya ketika sudah nggak sadar, dibius itu masih mengucapkan kalimat sholat. Masya Allah. Jadi memang saya meyakini apa yang kemudian hari ini saya rasakan ya karena support sistem dari istri saya. Saya meyakini bahwa kalau istri itu percaya penuh sama kita, malah kita nggak mau neko-neko. Tapi lah istri kayak remote. Aduh. Kamu itu wasit apa? Istri. Ini kan suaminya kok ngatur. Boleh saya tapi jangan mengekang. Wah. Suami yang kuat ada istri yang hebat. Di balik istri yang hebat ATM-nya 4. Kalian nggak rasa kecil hati kalau yang jomblo. Saya dulu di kampus itu yang di kampus IAIN itu yang nggak punya pacar cuma saya toh. Bahkan dulu ketika saya KKN ada 9 orang, yang cewek 4, yang cowok 5. Itu yang 4 jadian, yang enggak saya sendiri. Kenapa? Karena teman saya yang 4 ini punya motor semua, saya nggak punya motor. Jadi saya paling miskin waktu itu. Karena saya nggak pernah dapat kiriman dari orang tua, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya akhirnya hari ini mengatakan, nggak masalah kamu dulu menolak saya. Karena dibalik orang yang sukses, dibalik laki-laki yang sukses akan ada banyak mantan yang menyesali. Jadi kamu yang merasa jomblo sampai saja. Sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena nggak ada yang mau. Kali begini pertanyaannya Bu Dini tadi, kenapa kalimat-kalimat saya sekarang banyak membuat quote atau bahasa anak sekarang kata-kata. Bahkan kalau kemarin saya di Metro TV itu di apa namanya dinobatkan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya di bawah truk. Ratusan gambar saya di bawah truk. Ternyata yang
persoalannya sebenarnya bukan gambarnya, tapi quote saya. Quote saya. Kalau banyak hanya orang segala cantik, segala cakep itu kan banyak di TV. Tapi mereka kalah dengan saya di sisi quote. Contoh ketika dulu orang maulid Nabi itu dikritik habis-habisan sama orang-orang yang nggak suka dengan maulid. Ketika di Istiqlal saya bersama Pak Kiai Ma'ruf, Wakil Presiden, saya bilang cukup Rokib dan Atik yang menilai amalku cangkemmu rausah main-main. Yes. Itu sangat viral. Dan pertanyaannya kemudian adalah kenapa yang justru mengabadikan itu kawan-kawan supporter? Karena bahasa saya dianggap itu bisa diterima dengan baik sama kawan-kawan supporter. Di kalangan orang-orang awam, orang-orang abangan itu sangat diterima oleh mereka. Maka begitu banyak, ya tapi yang kurang ajar itu ada tangki sedot WC, tangki itu ada gambar saya, quote-nya apa? Coba, apa? Silitmu adalah rezeki. Ya bener. WC, sedot WC. Saya itu hampir setiap hari dapat tag baru di Instagram, di IG story itu gambar saya dibokong truk dengan quote-nya. Dengan quote-nya kayak saya ngomong cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Dan saya bikin seperti itu, Bu, Mas. Nah sebenarnya saya itu banyak membuat quote karena saya sering membaca kitab hikmah seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya memahami begini, kalau anak-anak milenial sekarang itu hanya dikasih kajian ayat dan hadis ansih, dan tidak bisa menerima itu susah. Maka kemudian saya wujudkan dengan bahasa-bahasa itu. Contoh ketika saya bintang tamu saya Mas Erick Thohir di TV, saya bilang hendaknya kita melihat kesuksesan seseorang itu adalah dilihat prosesnya bukan suksesnya. Karena sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Karena anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Pertanyaan saya, kenapa keringat itu asik? Jawabannya adalah karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Salah. Dan saya dapat bahan-bahan seperti itu. Saya berpikir keras, terutama ketika di kamar mandi, toilet. Tapi kalau di rumah itu tempat yang paling saya buat bagus itu adalah toilet. Nah, nanti Pak Safi, Ibu Dini kalau nggak percaya, silakan Anda masuk ke depan, pendopo depan itu dikasih toilet. Di toiletnya kayak hotel bintang 5. Karena saya menikmati betul di toilet itu sambil ngeden saya buat me time. Jadi saya itu gak nikmat me time, saya cukup di WC. Kalau orang sarimut kemana-mana, saya cukup di WC. Kamar mandi saya buat bagus, kamar mandi tamu saya depan di atas saya buat bagus. Karena kan itu hari ini orang bikin masjid sama bikin WC itu pahalanya lebih banyak bikin WC. Karena masuk masjid pengen keluar nggak ikhlas gitu, sementara di WC ikhlas. Saya ada pakar komunikasi dari Jepang. Dia menilai apa? Ketika menilai saya itu adalah salah satu kunci kesuksesannya adalah pemilihan diksi kata yang ringan. Jadi kan kadang-kadang kalau di kampus tuh kalau bisa dipersut kenapa dipermudah gitu kan? Bahasanya dibuat ribet dan lain sebagainya. Hari itu udah gak zaman lagi, sesuatu yang bisa dibuat sederhana saja. Makanya orang Jawa itu mengatakan apa orang hidup itu 3N. Niteni, niroke, nambahi. Kalau bahasa kampusnya barangkali ATM, amati, Ditiru modifikasi. Kalau bahasa Jawa niteni, niroke, nambahi. Ya kamu niteni saja orang-orang sukses itu suksesnya karena apa? Terus kemudian ditirukan, kamu duplikasi. Kalau hanya sekedar menirukan, kamu tidak dianggap orang yang hebat. Ya harus ditambahi gitu. Makanya coba Anda lihat, di Indonesia itu orang viral biasa, orang viral itu biasa. Tapi begitu viral atau hilang. Coba Anda lihat, begitu banyak orang yang viral, nggak bertahan lama eksistensinya tahu-tahu hilang. Dan Tuhan itu menakdirkan saya viral yang berulang. Dari durasi tahun 2018, pertama kali saya viral kajian di klub malam, saya sholawatan sama mbak-mbak seksi. Yang walaupun menurut saya tidak seksi, hanya salah kostum. Bahasa tujuannya sama, tetapi di hati mbak-mbaknya lebih tersinggung malah dikatakan seksi sama salah kostum. Mas, seksi. Seksi kesannya nakal. Kalau salah kostum mau katanya kesalahan milih baju kan gitu. Kan begitu. Walaupun cewek sekarang itu seksi sama gemuk lebih suka dengan cewek yang gemuk. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus pada penampilan, tidak pernah fokus pada perasaan. Hidup. Kalau kamu
itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu tidak gemuk, hanya salah planet. Tapi kalau cewek, kalau cowok lebih suka yang kurus kayak saya. Kenapa? Karena makan saja nggak tambah apalagi pasangan. Jadi salah satu kunci kesuksesnya di mana dia bilang? Contoh lagi begini. Dulu ketika saya ngajak orang sholat mabuk, orang mabuk sholat di Malioboro, itu saya dicaci maki sama kiai-kiai. Kita itu orang mabuk kok diajak sholat. Kamu nggak tahu hadis yang menyatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Saya bilang semuanya tahu lah. Kenapa kamu nekat ngajak mereka sholat? Saya bilang itu kan gak diterima sama Allah. Saya bilang diterima apa enggak itu bukan urusan manusia tapi urusan Allah. Kan begitu. Akhirnya mbak-mbak mas-mas saya yang mabuk sholat tanya, benar kok Gus? Ada hadis yang mengatakan orang mabuk itu tidak terima oleh Allah sholatnya 40 hari. Benar. Terus bagaimana dengan kami? Jawaban saya sederhana. Lah kalau kamu nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Nanti saya dapat pahala apa enggak Gus? Ya mohon maaf Gus, kita bukan panitia pahala. Jadi sesuatu yang jadi begini. Quran itu kan bahasa langit. Kita hidup di bumi. Bagaimana kemudian bahasa langit bisa diterima oleh penduduk bumi? Salah satunya adalah membumikan bahasa langit. Bagaimanapun bahasa Tuhan itu bahasa yang wow. Sementara kita kualitas manusianya adalah manusia yang weh. Gitu. Ya kayak Pak Sapi lihat cewek di jalan wow. Pulang istrinya di rumah weh. Sabar Pak, sabar. Quran itu bahasa wow. Sementara kita bagaimana kemudian menyederhanakan bahasa Tuhan supaya kemudian bisa diterima oleh makhluk di bumi. Ya saya hari ini banyak berhadapan dengan teman-teman milenial ya. Bahasa saya milenial kan mungkin sehingga mereka belajar agama itu pede. Kan kemarin-kemarin anak mabuk, anak ahli maksiat, pakai tato itu masuk majelis pengajian nggak berani. Sekarang pengajian saya di mana-mana, saya terakhir di Prengsewu dengan Pak Jadi itu di alun-alun Prengsewu itu puluhan ribu orang. Dan yang hadir mayoritas anak muda, bahkan yang bertato, yang berbau alkohol dan lain sebagainya. Tanya kepada Pak Jadi, puluhan ribu. Ada yang hadir mungkin waktu itu. Saya dari situ berangkat ke Suwoh. Saya sampai harus sewa helikopter waktu itu. Saya kesana. Karena saya sakit, jatuh. Saya tanya perjalanan darat 9 jam, sementara jalan di Lampung itu seperti orang kena ombak tanpa air. Kena. Angel wis. Angel. Akhirnya saya telepon Pak Menteri, saya minta diadakan helikopter karena dari Suwoh saya harus ke Jabung, Lampung Timur waktu itu. Perjalanan juga 9 jam. Coba puluhan ribu orang seperti itu rata-rata anak muda dan mereka banyak yang bertato dan sebagainya. Kenapa? Saya bangga itu. Dulu yang majelis dikira hanya majelisnya orang suci. Hari ini orang-orang seperti itu mengaji. Ternyata apa? Karena saya dianggap mewakili perasaan mereka. Bahkan saya sekarang mendapatkan julukan apa? Presiden para pendosa. Jadi Salvi dan kawan-kawan ini umat saya. Ya, masuk. Sederhanakan sesuatu yang sebenarnya sulit. Pilihlah diksi-diksi kata yang sampaikanlah segala sesuatu. Itu ketika kamu mendelivery sesuatu, itu minimal isinya harus dua. Value yang kamu sampaikan itu ada dua. Jadi harus edukatif dan rekreatif. Kalau hanya edukatif menyampaikan value tok, nggak rekreatif, nggak menyenangkan. Makanya banyak dosen, kiai yang alim tapi tidak diterima oleh masyarakat. Dia terlalu edukatif. Kekurangannya di mana? Tidak rekreatif. Tapi kalau hanya sekedar rekreatif tidak ada edukasinya ya hanya kayak pelawak. Iya. Ya kan? Gak ada bedanya dengan pelawak dengan stand up comedy. Makanya sampaikanlah sesuatu supaya diterima oleh audiens dengan baik, terdelivery dengan baik dan bagus. Sampaikanlah segala sesuatu dengan dua hal. Kontennya adalah edukasi dan rekreasi. Itu masuk. Dan alhamdulillah itu betul-betul saya pahami. Saya termasuk orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Begitu simpel saya bergaul karena saya supel. Dan saya banyak ketemu orang itu saya belum kenal sama sekali, dia tertarik dengan saya. Contoh saya mengislamkan seorang ateis dari Islandia yang mungkin Anda bisa lihat di Instagram saya. Saya kenal dengan dia 10 menit, just 10 minutes. Dia masuk ke acara saya, waktu itu saya ngundang, bintang tamunya adalah itu siapa, Kang yang terkenal dengan Odading itu siapa dari Bandung? Mang Oleng. Odading.
Dulu Odading, sekarang Semangka. Dulu dianggap penting, sekarang tidak dianggap siapa-siapa. Oh iya iya. Itu dia bawa teman itu karena kebetulan orang Islandia ini baru datang ke Indonesia dari Bali. Nah, dia satu manajemen waktu itu. Ketemu saya pakai belangkon, dia tanya gue Saya bilang Ustadz, dia nggak paham. Akhirnya saya bilang Ustadz is Muslim teachers. Akhirnya dia ngerti. Kemudian dia saya tanya, and you? I am Audur Linda from Iceland and I am atheist. Saya bilang, kenapa kamu ateis? Before I am Christian and no atheist. Kenapa kamu menjadi ateis? Because God is nothing. Jadi Tuhan itu nggak ada. Religion is fiction. We are believe in science, not in God. Kamu lebih percaya kepada ilmu pengetahuan daripada Tuhan. Saya jawab, kenapa? Ya ini kami. Karena bagi saya agama itu tidak rasional, dia idealistik. Gitu. Akhirnya gantian dia tanya sama saya. Coba saya mau tanya sama Yude, kenapa sih perempuan dalam Islam itu diperlakukan sedemikian rupa? Menurut dia kita itu dipenjara, cewek-cewek. Aurat harus pakai jilbab, pergaulan dibatasi dan lain sebagainya, tidak semua orang bisa menyentuhnya dan lain sebagainya. Ini bagi saya pemenjaraan bagi kaum perempuan. Apa respon Anda? Saya bilang, kamu tahu nggak dengan Queen Elizabeth, ratu di Inggris, Britania Raya? Yes, I see. Kamu tahu begitu mulianya Ratu Elizabeth di mata orang Inggris, sampai orang mendekat saja nggak bisa. Harus menggunakan rule sekian untuk bisa ketemu, salaman, mendekat. Posisi kami memperlakukan perempuan itu lebih mulia dibandingkan Ratu Elizabeth. Maka ketika kami menyentuhnya itu pakai undang-undang pernikahan. Ya kan? Kenapa mereka kami tutup? Karena bagi kami fisik mereka itu mulia, yang tidak semua orang boleh melihatnya kecuali dengan cara yang sah, dengan pernikahan dan lain sebagainya. Jawaban sesimpel itu dia mengatakan apa? Yes, I see. Saya mau masuk studio karena saya udah mau syuting. Dia bilang, excuse me sir, kenapa? I will to be a Muslim. When? Saya bilang, no. Dia minta diislamkan saat itu juga. Akhirnya 10 menit keterangan saya, dia sadar. Dan hari ini dia sudah berjilbab, meninggalkan khamar karena dia sukanya mabuk, meninggalkan alkohol, dan sudah bisa baca Quran dalam waktu 1 tahun. Alhamdulillah. Dia bilang apa? Ternyata dia mengamati medsos saya sudah sekian lama ketika tinggal di Indonesia. Dan menurut dia, agama yang dulunya kaku sehingga dia meninggalkan agama kemudian menjadi ateis, itu menjadi riang, relax, happy. Sama halnya ketika saya dapat tamu dari Australia, dari Canberra, dia datang ke sini. Itu 2 bulan setelah Islamnya jadi korbuser. Beliau jadi korbuser itu saya ada di masjid ini. Dia ke sini, saya baru pulang ngaji, saya mau berangkat lagi. Gitu, saya ditunggu. Sorry, I am from Canberra, jadi karena tamunya banyak kan, padahal saya nggak mau. Makanya, what do you want? I will be Muslim. Ketika saya tanya, kamu jauh-jauh dari Canberra, kenapa nggak menjadi orang Islam saja di Sydney atau di Canberra? Kan banyak orang Islam di sana. Karena dia melihat apa? You are unique, dia bilang. Kamu tuh unik. Agama yang berkaitan dengan etika dan norma bisa diterima di dunia malam, yang berkaitan dengan maksiat dan dosa. Islam kamu itu Udah. tuan rumahnya saya, kok kamu ngatur-ngatur? Enggak. Dengar itu bukan karena suara saya jelek, telinga kamu bermasalah. Saya bilang, kenapa? Enggak apa-apa. Your Islam is happy, enjoy and relax. Dan saya memahami Islam itu menyenangkan gara-gara you, gitu. Akhirnya dia datang ke sini, Bu, sahadat di sini. Besoknya dia langsung pulang ke Canberra. Coba, hanya pengen ketemu. Satu keluarga dari Jerman, tepatnya dia dari mana saya lupa. Dia dari Jerman, satu keluarga. Dia agamanya Nasrani dan dia sangat membenci Islam. Karena bagi dia Islam itu agama yang dirty, kotor dan sebagainya. Ketika melihat salah satu YouTube saya, dia kontak, nge-DM saya. Saya itu kan jarang membalas DM, apalagi anak-anak alay, saya nggak mau. Yang saya terima itu biasanya saya doa, orang yang minta doa atau pengen masuk Islam, pengen baca di pondok, itu kadang-kadang direspon sama admin. Tapi kalau Gus, jadikan aku yang kedua, matamu. Itu tidak banget. Ganteng ini menyiksa. Dari Jerman, dia datang ke sini dan minta diislamkan satu keluarga. Setelah saya kejadian ceramah di gereja itu, saya ditelepon dari Belanda melalui Kedutaan Besar Indonesia, ada orang ateis yang minta diislamkan dan saya islamkan secara virtual. Kita menggunakan video.
Dan ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat mengapresiasi, appreciate terhadap apa yang saya lakukan. Dan itu kuncinya apa? Pemilihan diksi kalimat yang sederhana. Jadi nggak usah susah-susah itu. Kalau dibuat mudah, kenapa kita buat susah? Nah, barangkali seperti itu. Satu lagi terakhir barangkali, tanya makanya, aku udah bosan dengan cowok. Ayo. Enggak. Belakang. Belum. Ayo, tanya. Orang Lampung kok kita. Terpanah. Nyampe nggak bisa bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan diri, saya Septika Walianti, saya dari Spita Gamus. Mungkin pertanyaan saya berbeda dari yang lain. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya kita mau mengundang Gus Miftah ke kampus kami? Bagaimana prosedurnya? Budgetnya biro. Saya itu memberlakukan zonasi. Artinya zonasi itu kalau saya berangkat ke Lampung harus ke Lampung semuanya. Jadi sekali jalan harus sekalian sekian tempat. Kayak saya ke Kalimantan, sekali saya berangkat ke Kalimantan itu saya langsung 20 lokasi. Semua Kalimantan saya. Permintaan dari Lampung itu kan sangat besar. Jadi kalau mendingan dibarengkan dengan panitia pengajian yang lain. Karena kalau enggak saya buang-buang waktu. Buang-buang waktu saya ke Tanggamus doang perjalanan sekian lama, saya capek di jalan. Kayak ada yang nekat, kayak kemarin saya di Tanah Bumbu, cuma satu lokasi. Tapi saya dijemput pakai private jet. Private jet. Kamu mampu kan enggak? Nah, saya kemarin pagi itu saya masih acara di pondok, saya masih breakfast di pondok. Siang saya ada acara di Tanah Bumbu, lunch di sana. Malamnya saya ada acara di Malang. Ya mampu karena pakai private jet. Dan saya nggak mau membebani panitia seperti itu. Makanya yang paling gampang adalah nanti koordinasi dengan tim jadwal dibarengkan dengan jadwal yang lain. Karena medannya kan jauh, supaya saya tidak buang waktu sehingga banyak biasanya kalau saya jalan ke Lampung itu bisa menjangkau hampir semuanya. Saya sekali berangkat 15 sampai 20 lokasi. Kayak ke Kalimantan sama, kayak saya harus tur ke Papua umpamanya sama sekali. Kayak sini saya berangkat ke Jawa Timur toh. Jadi hari ini di Surabaya, kemudian siangnya di Tuban, malamnya di Sukoharjo, Sidoarjo. Itu saya buat seperti itu. Supaya apa? Efektif dan efisien waktu yang saya buang. Jadi sekali jalan langsung. Dan nanti bisa koordinasi dengan Mas Aris. Yang ngurus jadwal di Lampung dan sekitarnya itu biasanya Mas Aris itu karena dia yang dampingi saya ke Lampung karena dia juga anak Lampung. Jadi sekalian aja Mbak. Kemarin sempat geger kan, Miftah dai dengan tarif 3M. Itu tidak saya tolak, saya amini saja itu. Keren banget kan 3M. Padahal 3M itu 4 tahun yang lalu ketika saya pengajian di sebuah desa, saya nggak dikasih apa-apa, masyarakatnya menangis dan mereka memberikan lakop 3M. 3M itu apa? Matur nuwun Mas. Kalau di Tanggamus kayaknya 7,5 M. Berapa? Setengah M, pitulungan setengah maksol. Ya. Saya apa ya? Orang sekarang itu panggil saya itu banyak Mbak. Tidak hanya sebagai ustadz. Saya pun juga sebagai host. Karena kebetulan saya di TV itu sebagai host. Ngobrol bareng Gus Miftah itu acara saya dan hostnya saya. Kemudian kalau saya diundang oleh banyak perusahaan itu sebagai motivator. Karena kebetulan saya banyak memberikan motivasi dengan cara saya. Jadi ya mengundang saya bisa sebagai ustadz, sebagai dai, sebagai host, sebagai motivator. Jadi yang multi talent lah, kayak kamu bisa mengangkat kulkas melompat pagar, maling. Nah nanti koordinasi sama Mas Aris itu untuk atur jadwalnya pas saya di Lampung. Nanti sekalian ke Sepit. Gitu ya. Iki sing gondrong mau sakit terakhir. Tas Ghazali. Nggak usah pakai mic, nggak apa-apa sih. Pak Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang romayai kan kalau ajeng para penemu pada Ibu Ketua
kampus, Bapak dosen, rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan berbahagia. Alhamdulillah tadi telah banyak kita mendengarkan wejangan dari Romo Yai. Yang saya tanyakan pada Romo Yai bahwa trik untuk masuk kepada dakwah kita yang akan kita sampaikan kan bermacam-macam, Gus. Ada untuk orang tua, ada anak-anak, dan ada kepada remaja gitu. Terutama kalau Gus Miftah saya amati itu banyak sekali kepada anak-anak muda yang di situ ya pendosa lah gitu. Ini untuk cara pertama kita masuk itu untuk membagikan keberanian agar dakwah kita bisa diterima oleh mereka atau sebundi Romo Yai. Kemudian yang kedua, minta oleh-oleh amalan khusus agar kami bisa mengamalkan daripada sanadnya Pak Yai Gus, agar supaya kami bisa betul-betul istiqomah dan dapat ilmu yang sungguh-sungguh bisa diamalkan dari Gus Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metode dakwah itu kan berkembang sedemikian cepat. Di zaman Nabi itu dakwah bilisan. Kekuatan retorika Kanjeng Nabi itu mampu mensihir orang-orang jahiliyah. Maka kemudian hadis yang terkenal dan populer apa khatibun nas bi qatil ubudi. Ini dakwah bilisan. Kemudian di zaman para sahabat itu muncul lagi pola dakwah berikutnya, bil kolam, terutama di zaman Sayyidina Utsman dengan menggunakan pena tulisan. Maka mulai dibukukan Quran, hadis dan sebagainya. Kemudian jauh setelah itu, setelah bil kolam kemudian muncul era-era seperti Imam Al-Ghazali dan seterusnya, Hujatul Islam. Masuk ke Indonesia saja langsung kita mengenal metodologi dakwah dengan menggunakan bisaqofah. Apa itu budaya? Maka wali-wali Songo itu memperkenalkan Islam dengan cara budaya, termasuk beduk. Ini adalah produk budaya. Ini beduk ini dulu ada cerita. Ini saya ngaji di arah Krui di pesisir barat. Nah, saya meresmikan masjid seorang jenderal di situ. Dia bangun masjid, kemudian dia masang beduknya kecil. Jenderal kok beduknya cuma kecil? Saya ada yang besar Gus, tapi lucunya di mana? Kalau beduk yang besar saya pasang, beduknya lebih besar daripada masjidnya. Nah, akhirnya saya pasang yang kecil karena Gus Miftah bikin masjid ya. Nanti beduknya saya kirim ke Jogja. Ini pesannya di Malang, dibawa ke Lampung, dipakai di Jogja. Itu tadi kalau bisa dipersut kenapa dipermudah? Terus kemudian apa? Kita mengenal lagu-lagu Wali Songo seperti Lir Ile, kan? Cublak-cublak suweng, seluku-seluku batok, bahkan gundul-gundul pacul. Itu merupakan lagu made in Wali Songo yang isinya adalah apa yang berkaitan dengan hal itu. Contohnya gundul-gundul pacul itu kan lagu untuk nyindir pejabat supaya tidak gemblelengan. Maka kalau gemblelengan wakil gempang dan disaratan nggak ada manfaatnya. Ketika kamu tangkap KPK udah nggak ada manfaatnya. Itu sudah dinyanyikan Wali Songo sejak tahun itu. Makanya kamu boleh habis puji-pujian di tangga mus, habis ada kok puji-pujiannya gundul. Sama kayak Safi itu kan wong. Terus setelah Wali Songo, kemudian muncul hari inilah. Bagaimana dakwah yang efektif hari di medsos dengan menggunakan medsos. Maka kalau kemudian Anda lihat dalam surat Yasin itu apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut terkunci, ya kan? Tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Pertanyaan saya, kenapa mulutnya dikunci, tangan berbicara? Karena hari ini banyak orang berbuat dosa tidak menggunakan mulut, mencaci orang tidak menggunakan mulut, kan membuli orang tidak menggunakan mulut, tapi menggunakan apa? Tangan. Melalui apa? Postinganmu di Instagram, postinganmu di Facebook. Kamu membuli orang, mencaci orang, melaknat orang, tidak lagi menggunakan mulut. Jawabannya ini. Saya dapat jawaban ini Pak, ketika saya pulang pengajian dari Taiwan. Di pesawat saya tidak bisa tidur, saya buka Quran, adalah saya baca ayat ini. Ini kenapa yang ditutup mulut? Karena waktu itu saya dibully habis-habisan soal apa saya lupa. Nah, ternyata jawabannya ini. Kenapa tangan yang berbicara? Karena hari ini paling banyak orang berbuat dosa dan maksiat dari tangan-tangannya, dari jari jemarinya. Lah, kalau kemudian mau masuk di wilayah medsos yang harus kamu pahami, kamu harus kebal. Kayak saya dibully soal gereja itu yang komen ratusan ribu orang.
Kenapa Gus Miftah nggak pernah sakit hati? Ya jelas. Kenapa? Karena komentarnya nggak pernah saya baca. Dan saya punya prinsip, ketika ada orang lain membicarakan kejelekanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kejelekanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihannya. Kalau kalian posting sesuatu di medsos, itu Pak lebih banyak mana? Antara jumlah like sama jumlah komen. Like. Kenapa lebih banyak jumlah like daripada jumlah komen? Karena seberapa besar pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Makanya kenapa jumlah like lebih banyak? Tapi kalau jomblo beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Kamu polisi punya satu pistol. Satu peluru itu bisa nembus berapa kepala? Satu. Satu kepala. Tapi kalau kamu punya postingan di medsos, satu postingan yang bahkan hanya 1 menit saja bisa nembak berapa juta kepala. Saya biasa posting yang nonton sekian juta orang. Podcast saya sama Mas Dedi itu nggak pernah kurang dari 4 juta penonton. Hanya sekali posting. Betapa dahsyatnya medsos saya. Makanya anak-anak Setit, salah satu fokus yang harus kalian perdalam adalah bagaimana kemudian kalian dakwah di medsos. Ya kalian follow lah Ustaz Al-Sunnah. Ya, termasuk kalau saya nggak perlu ada banyak lah. Jadi di follow itu, jangan yang di follow Maria Ozawa. Masa di follow yang punya video 19 detik. Manfaatkanlah waktumu semaksimal mungkin, karena 1 detik saja berharga, apalagi 19 detik. Mungkin dosen-dosen kamu banyak yang masih gaptek, tapi ada kalimat-kalimat yang bagus dari dosen kamu, ya kamu viralkan melalui medsos ini. Ya sudah, kita hanya posting saja. Nanti yang buat viral itu Allah itu. Saya viral tuh hampir dari tahun 2018 itu 3 kali ya. Dulu ngaji di klub malam 2018, kemudian jadi korbuser masuk Islam 2019, kemudian kemarin di gereja 2021 saya ceramah di gereja itu. Coba kata Pak Ahmad apa? Lu tuh gila ya, viral kok bisa berulang gitu. Dan itu tidak pernah kita rencanakan sama sekali. Saya kan di gereja itu nasing tulus, yang pengen viral orang lain, saya biasa saja itu. Tapi ternyata coba trending di Twitter sampai sekian. Bahkan banyak kalimat-kalimat saya yang bisa trending di Twitter. Kayak saya bilang ketika saya menjadi bintang tamu Mata Najwa, saya bilang awal-awal pandemi itu, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Itu trending di Twitter nomor 2. Bahkan saya ulang tahun di sini, pas ada Denny Caknan itu, nama saya trending nomor 1 ulang tahun. Yang bisa ada trending nama, ada trending peristiwa. Trending peristiwa itu lebih gampang daripada trending nama. Dan saya beberapa kali trending nama, tagar Gus Miftah. Itu yang membuat siapa? Allah. Kita nggak mungkin. Kalau orang itu trending bisa dibuat, orang-orang yang punya uang tentunya bisa viral. Nyatanya mereka teman-teman politisi saya yang punya mesin medsos, yang punya IT luar biasa, nggak bisa. Pengen ditrendingkan, pengen diviralkan. Makanya pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidup. Amin. Ya mungkin karena ini kita belum berbuat pantas sama Allah, ya karena kita belum pantas amalnya di hadapan Allah. Ya, saya ulang ya, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Ya, saya dulu begini. Ini kan foto saya udah kurus. Sebelum ini itu fotonya di atas itu saya dengan Pak Panglima TNI Pak Gatot waktu itu di sini, pengajian rutin di sini. Itu berat badan saya masih 105 kilo. Itu 105 kilo pas Panglima TNI ke sini. Itu sebelum saya viral waktu itu. Lah, ternyata ketika kemudian segala hal saya ikhtiari, saya rajin puasa, kemudian saya banyak amalan-amalan yang saya lakukan, Allah kemudian membuat viral ini. Dan Allah Maha Baik. Allah memviralkan saya ketika badan saya sudah bagus. Coba kalau gemuk seperti itu, malu. Selain mendawamkan sholawat, saya sendiri selalu mengijazakan satu sholawat yang mungkin kalian sangat familiar di YouTube yang sering saya bahas apa? Hasbi Rabbi Jalla Maafi Qalbi Ghairu Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolong. Kamu boleh kehilangan sesuatu untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk sesuatu.
Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan itu. Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Bukan ombaknya yang besar tapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar tapi iman kita yang terlalu lemah. Itu saya dapat konsep itu dari hasbi rabbi jallallah. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Jangan pernah berdoa, wahai Tuhan saya punya masalah yang sangat besar, tapi dibalik wahai masalah saya punya Tuhan yang maha besar. Maafi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Allah. Maka seorang mukmin ketika punya masalah, fafirru ilallah, larikan segala sesuatu hanya kepada Allah. Kamu jomblo ya santai saja. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Makanya jangan pernah sekali mati dalam keadaan jomblo, karena dajjal itu statusnya adalah jomblo. Maka kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, jangan-jangan kamu cucunya dajjal. Mungkin jodoh tidak datang di waktu yang tepat, tapi jodoh akan datang tepat waktu. Kalau kamu tidak bisa hidup bersama dengan orang yang selalu kamu sebut namanya di dalam doamu, yakinlah kamu akan hidup bersama dengan orang yang diam-diam menyebut namamu di dalam doanya. Masya Allah. Makin lama di sini makin jatuh cinta. Makanya kalau kamu jomblo begitu, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Budin. Kamu ketemu cewek langsung bilang, non mati ketemu Mbak saja dibaca ikhlaq. Masa aku ketemu kamu tidak hijab? Terus kemudian apa? Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yuk kita selawat ini terus kita selesai. Pulang masing-masing, gak usah foto ya. Kalau dulu ketemu Kiai minta barokah doa, sekarang barokah selfie. Tapi saya minta satu hal, kalau kamu mau posting, kalau ngedit foto gak usah cakep-cakep. Kalau ngedit foto gak usah cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang cakep dikira editan. Lepak-lepak. Cakep itu kan karena 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la
Amin. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Amin. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang yang selalu belajar akan menjadi pemilik masa depan. Amin. Kalau hari ini ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.